Ujian Kinerja Angkatan 1 PPG dalam Jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Asmira SPD, saya guru di SD Negeri 011 Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan mengambil pembelajaran kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon bimbingan dan saran agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Afifah Pria Andesa, hadir Bu. Asifah Putri Sabila, hadir Bu. Berino Arfian Rizky, hadir Bu. Siti Khadijah Masya, ini hadir semua ya Nak. Hari ini alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka yang akan dipandu oleh Masita. Pada Masita dipersilakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan teman-teman berdiri dulu. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
kasih Mas Sita. Tepuk tangan untuk Mas Sita. Apakah anak ibu hobi jalan sehat di pagi hari? Iya, Bu. Bagaimana perasaan kamu ketika menghirup udara di pagi hari? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, Amira. Karena udara pagi itu terkena polusi. Iya, tepuk tangan untuk Amira. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Sandy? Iya, terus apa lagi? Ayo, Faiz. Oke, tangan ada. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara untuk mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua, IPA dan SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati video, ibu harapkan anak ibu semuanya dapat menemukan organ pernapasan pada manusia. Ibu harapkan semuanya bisa membuat model organ pernapasan manusia secara sederhana. Selanjutnya dapat bisnis lagu bertangga nada dan dapat menyanyikan lagu bertangga nada. Baik anak ibu, silakan diperhatikan gambar yang ada di depan. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Kegiatan apa yang sedang dilakukan? Siapa yang tahu? Ayah saya, silakan. Iya, orang sedang bernapas. Bagaimana perasaan kamu saat bernapas? Arya, lega. Ayo sebutkan organ apa yang berperan dalam proses pernapasan pada manusia. Oke, Atifah. Hidung, ya. Hidung itu berperan penting dalam kita bernapas. Supaya lebih memahami, silakan amati video yang akan ditayangkan. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita ototelastis di dalam laring. Suara dihasilkan
ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sekarang coba diperhatikan bagian-bagian organ pernapasan manusia yang disimbolkan dengan huruf. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Yang A. Oke, Mutiara. Hidung. B. Abdan. Lanjut, yang C. Faiz. Lanjut, yang D. Berino. Oke, lanjut, yang E. Putri. Bagus. Yang F. Ica. Lanjut, yang terakhir. Yang bisa menjawab adalah oke, Masita. Dia Pratma. Oke, tepuk tangan untuk nanti anak ibu paham ya bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang siapa yang tahu fungsi-fungsi bagian organ pernapasan manusia? Hidung berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara. Laring persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Laring organ pernapasan yang menghubungkan laring dan trakea. Saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Jadi anak ibu sudah paham tentang bagian dan fungsi organ pernapasan. Sebelum kita membuat model
sudah selesai, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi
menyanyikan lagu Anak Kambing Saya, tetapi liriknya kita ganti karena hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan manusia.
hasilnya sangat memuaskan. Berarti anak ibu sudah memahami pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil pembelajaran kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem organ pernapasan manusia dimulai dari Hidung, faring, lari, rangkaian, bronkus, alveolus, paru-paru, diafragma. ketika udara masuk ke dalam paru-paru, paru-paru akan mengembang. Itu dinamakan proses inspirasi. Dari hasil pembelajaran kita tadi, bagian manakah yang menurut kalian pembelajaran yang mengasihkan atau